Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat walafiat ya, alhamdulillah. Masih semangat kan? Baik. Semangat pagi, pagi. Nah, meskipun kita berada di jam siang, maka semangat kita harus tetap semangat pagi. Ya, betul sekali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya anak-anak. Untuk duduk silahkan dipimpin untuk berdoa bersama teman-teman. Nah, sudah berdiri semua ya. Kita akan melakukan yel-yel, yakni yel-yel tepuk anak soleh. Oke. Tepuk anak soleh, religius, rajin, semangat. Oke, udah semangat semua ya. Nah, Bapak persilahkan duduk kembali ya, duduk yang rapi seperti tadi ya. Oke. Nah, sudah semangat semua kan? Nah, sip. Pada siang hari ini kita akan belajar tentang pemulasaran jenazah pada materi mata pelajaran fikih kelas 10 semester 1 pada jenjang madrasah aliyah sederajat. Baik. Nah, pada materi ini terdapat 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Nah, dari keempat tersebut, yang pertama yakni kamu dapat menghayati materi tentang syariat Islam, khususnya pada materi atau tema pemulasaran jenazah. Nah, tujuan yang kedua yakni kamu dapat mengamalkan sikap tanggung jawab, gotong royong, dan peduli dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ketiga yakni kamu dapat menganalisis ketentuan dalam pemulasaran jenazah ya. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu kamu dapat mengkomunikasikan hasil analisis tentang tata cara pemulasaran jenazah. Nah, anak-anak tahu apa tidak ada berapa kewajiban pemulasaran jenazah? Dudung, tahu apa tidak? Benar kata Dudung. Ada 2 kewajiban pemulasaran jenazah. Yang pertama yakni ketika sakaratul maut, dan yang kedua yakni ketika jenazah telah benar-benar meninggal. Nah, kewajiban ketika kita sebagai manusia yang masih hidup, ketika melihat saudara kita yang sakaratul maut atau baru saja meninggal, kewajiban yang pertama yakni apabila mata mayit tersebut masih terbuka, maka kita dapat menutup dengan menggerakkan telapak tangan dengan menutupkan kelopak matanya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Nah, kewajiban yang kedua yakni apabila mulut mayit terbuka, maka kita katupkan kedua bibirnya dengan selendang atau kain. Nah, untuk kewajiban yang ketiga yakni menutup seluruh badan dengan kain sebagai tanda penghormatan kita. Action. Nah, kewajiban yang penting yang kedua yakni pemulasaran jenazah, atau kita akan membahas konsepnya, dan ini adalah materi inti dari materi pemulasaran jenazah kali ini ya. Nah, kewajiban dalam pemulasaran jenazah yang pertama yakni memandikan jenazah. Ada beberapa tata cara dan ketentuan dalam memandikan jenazah. Yang pertama, ketentuan bagi orang-orang yang memandikan jenazah. Apa saja sih ketentuannya? Yang pertama, yakni orang yang memandikan mayat atau mayit harus sejenis dengan mayit tersebut. Jika mayit tersebut laki-laki, maka yang memandikan pun harus laki-laki. Nah, ketentuan yang kedua yakni untuk orang yang memandikan didahulukan atau terlebih dahulu dari keluarga dekat
atau ahli waris sang mayit. Nah, untuk ketentuan yang ketiga, yakni sang atau orang yang memandikan tersebut merupakan orang yang dapat menjaga amanah. Ketentuan yang kedua, yakni ketentuan tempat untuk memandikan jenazah. Nah, yang pertama, yakni tempatnya harus sepi dan tertutup. Artinya, hanya orang-orang yang bertugas atau berhak untuk memandikan sang jenazah yang dapat mengakses tempat tersebut. Nah, ketentuan yang kedua yakni tempat tersebut harus ditaburi dengan wangi-wangian atau wewangian. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana ketentuan memandikan jenazah, siapa saja yang dapat memandikan jenazah, dan di mana kita dapat memandikan jenazah, setelah itu kita lanjutkan dengan pembahasan tentang mengkafani jenazah, tentang bagaimana cara mengkafani jenazah, ketentuan-ketentuannya bagaimana. Setelah itu, kita mempelajari tentang bagaimana tata cara dan ketentuan mensolati jenazah. Nah, untuk materi mensolati jenazah ini, ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui ya anak-anak, dan harus kita pelajari tentunya. Ya, yang terpenting adalah sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbiratul ihram, dengan niat usolli ala hadzal mayyiti atau usolli ala hadzihil mayyitati arba'a takbiratin ma'muman fardu kifayatin lillahi ta'ala. Jadi, mengapa ada fardu kifayatin? Itu menandakan bahwa sholat jenazah hukumnya fardu kifayah ya. Nah, selain itu dari beberapa kewajiban tadi juga memberikan makna tersirat bahwa kita sebagai manusia harus memiliki rasa tanggung jawab, peduli, dan gotong royong kepada orang lain, karena hakikatnya kita manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu kita membutuhkan orang lain dan orang lain pasti membutuhkan kita. Begitu ya anak-anak, ingat yang terpenting yakni gotong royong, sikap peduli, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah materi kita telah selesai ya, telah saya sampaikan kepada anak-anak semua. Selanjutnya akan Bapak berikan soal ya, semacam soal, lalu dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Nanti dari 40 siswa di kelas ini akan Bapak bagi menjadi 10 kelompok ya anak-anak. Jadi setiap anggota kelompoknya ada 4. Satu kelompok ada 4 anggota ya anak-anak. Nanti akan Bapak berikan soal untuk dianalisis lalu dipraktekkan ya. Nah, terima kasih. Nah, soal yang telah Bapak berikan coba dikerjakan dahulu dan didiskusikan dengan anggota kelompoknya ya. Nanti setelah waktu yang Bapak berikan selesai, Bapak persilakan kepada anggota kelompok untuk mempresentasikan dan mempraktekkan di depan kelas ya anak-anak. Nah, silahkan untuk yang pertama maju, silahkan untuk kelompok Mbak Nia, Mbak Farah, Mas Najib, dan Mas Hilman untuk maju ke depan sekarang mempresentasikan hasil diskusinya dan mempraktekannya langsung ya. Nah, untuk Mas Hilman, sepertinya kurang tepat ya. Tadi Bapak mencontohkan niatnya itu usolli ala hadzal mayyiti ya, karena yang dihadapi itu jenazah laki-laki, maka menggunakan usolli ala hadzal mayyiti. Coba diulangi lagi. Nah, begitu benar. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sudah maju semua ya ke 10 kelompok tersebut. Sekarang karena waktunya sudah selesai, akan Bapak berikan soal, 5 soal untuk evaluasi pada materi ini ya. Silakan dikerjakan, dibawa ke rumah sebagai pekerjaan rumah, dan akan kita koreksi atau dikumpulkan kepada Bapak pada pertemuan selanjutnya atau minggu depan ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya.
sebelum ditutup, saya minta perwakilan dari anak-anak untuk memimpin doa penutup. Untuk saudara Hilman, kami persilakan ke depan untuk memimpin berdoa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.